Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang hebat. Kembali belajar bersama Pak Guru. Pada hari ini anak-anak akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Pak Guru doakan anak-anak dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Baik anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru banggakan, pada pembelajaran hari ini anak-anak akan belajar tentang sumber energi dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat, dan keterhubungan antar gagasan. Tujuan anak-anak belajar pada hari ini, dengan membaca, anak-anak mampu memahami sumber energi dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dengan membaca, anak-anak mampu memahami pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan benar. Dan dengan membaca, anak-anak mampu memahami keterhubungan antar gagasan dengan benar. Baik anak-anakku kelas 4 yang hebat, energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Coba anak-anak amati gambar berikut. Baik anak-anak, amati kembali gambar berikut. Menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung teks visual. Diharapkan dengan anak-anak mengamati gambar, anak-anak dapat menuliskan paragraf yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung sesuai gambar yang diamati. Untuk membantu membuat paragrafnya, anak-anak bisa mempelajari menggunakan pertanyaan berikut. Apa saja yang diceritakan gambar di atas? Nah, yang diceritakan gambar di atas adalah seorang ayah yang sedang melakukan olahraga pagi, ibu yang sedang menjemur pakaian, dan seorang bayi yang sedang berjemur. Lalu, apa manfaat matahari berdasarkan gambar di atas? Manfaat matahari berdasarkan gambar adalah untuk mengeringkan pakaian yang basah dan untuk kekuatan tulang karena sinar matahari banyak mengandung vitamin D. Dalam menyusun gagasan pokok dan pendukung secara visual, kita harus mengetahui bagaimana cara menyusun paragraf yang baik. Syarat penyusunan paragraf. Yang pertama adalah kesatuan. Setiap paragraf mengandung satu gagasan utama. Yang kedua, kepaduan. Setiap paragraf merupakan kumpulan kalimat yang padu dan saling berhubungan. Yang ketiga, kelengkapan. Berisi satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Dengan mengamati gambar, anak-anak
dapat menyusun paragraf yang mengandung gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan tepat. Lalu, sumber energi apa yang membuat bumi menjadi hangat? Mari kita pelajari lebih dalam. Apa yang dimaksud dengan energi? Energi berasal dari bahasa Yunani, yaitu energia, yang berarti kegiatan atau aktivitas. Kata itu terdiri dari en atau dalam dan ergon atau kerja. Energi merupakan suatu besaran yang tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuk menjadi energi lain. Setiap kegiatan membutuhkan energi. Energi disebut juga sebagai tenaga. Tahukah anak-anak bahwa matahari adalah sumber energi terbesar di bumi? Energi matahari berupa energi panas dan energi cahaya. Apa saja macam-macam energi? Macam-macam energi, yang pertama ada energi panas, yaitu energi yang dapat menghasilkan panas. Panas disebut juga dengan kalor. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat mengakibatkan perubahan suhu maupun perubahan wujud zat. Berikutnya ada energi kimia. Adalah energi yang timbul karena reaksi kimia. Energi kimia dapat tersimpan dalam bahan makanan dan bahan bakar. Energi itu akan dilepaskan jika bahan makanan atau bahan bakar mengalami reaksi kimia. Berikutnya ada energi listrik, yaitu energi yang terdapat atau tersimpan pada arus listrik. Energi listrik merupakan energi yang paling banyak digunakan manusia secara langsung. Energi listrik dapat diubah bentuknya menjadi energi cahaya, panas, dan gerak. Berikutnya ada energi bunyi, yaitu energi yang terdapat dalam bunyi. Energi bunyi terdapat pada segala jenis yang menghasilkan bunyi. Misalnya, alat musik, kicau burung, dan lain sebagainya. Berikutnya, energi cahaya adalah energi yang dimiliki oleh cahaya. Matahari merupakan salah satu sumber cahaya. Selain matahari, sumber energi cahaya adalah lampu. Berikutnya, energi nuklir, yaitu energi yang terdapat pada inti atom. Energi nuklir merupakan salah satu energi yang dihasilkan selama reaksi nuklir. Reaksi nuklir terjadi pada matahari, reaktor nuklir, dan bom nuklir. Berikutnya ada energi kinetik. Energi kinetik disebut juga dengan energi gerak. Energi kinetik dapat dihasilkan oleh benda, misalnya angin, arus air, maupun benda-benda lain seperti kipas angin. Berikutnya ada energi potensial, disebut juga dengan energi diam, karena energi ini dimiliki oleh benda-benda yang diam. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena keadaan atau kedudukannya. Kita mengenal energi potensial sebagai gravitasi. Kemudian energi pegas, suatu benda yang elastis atau lentur memiliki energi pegas, misalnya pen, busur panah, trampolin, dan ketapel. Lalu, apa manfaat energi matahari?
manfaat energi matahari untuk menerangi bumi pada siang hari, menghangatkan bumi, menghangatkan tubuh makhluk hidup, mengeringkan pakaian, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan, mengawetkan makanan dengan cara dikeringkan, membasmi jamur yang merugikan, memberikan pantulan cahaya pada bulan, sumber vitamin D untuk pertumbuhan tulang, sumber energi listrik pada panel surya, membantu proses pembuatan garam, dan berperan pada siklus atau perputaran air. Apakah anak-anak tahu tentang sumber daya alam? Mari kita pelajari lebih lanjut. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya yang tersedia kembali dalam waktu cepat sehingga tidak habis. Contohnya ada air, udara, tanaman, tanah, hewan, dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang pembentukannya sangat lama dalam jutaan atau jutaan ratus tahun. Contohnya ada minyak bumi, batu bara, gas alam, emas, dan bahan tambang lainnya. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran kita. Tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Pada pembelajaran ini, anak-anak akan belajar tentang pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga negara dan tanda tempo dan tinggi rendah nada. Tujuan anak-anak belajar pada pertemuan 2 ini, dengan membaca, anak-anak mampu mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga negara dengan benar. Dengan membaca dan menyanyikan lagu, anak-anak mampu memahami tanda tempo dan tinggi rendah nada dengan benar. Baik anak-anak, kita bahas tentang lagu. Lagu merupakan salah satu media yang dapat meningkatkan perkembangan kosakata anak. Lagu karya Ibu Sud yang berjudul Menanam Jagung merupakan salah satu cara yang dapat meningkatkan kosakata anak. Bukan hanya anak mengenal jagung sebagai menu makan saja, tapi dapat menumbuhkan keinginan anak dalam menanam jagung. Baik anak-anak, mari kita bedakan nada rendah dan tinggi. Berikut adalah urutan tinggi rendah nada. Dari yang nada rendah, nada biasa atau normal, dan nada tinggi. Nada rendah itu terdapat titik di bagian bawah, sedangkan nada tinggi terdapat titik di atasnya. Semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi. Berikutnya, birama lagu 4/4. Itu menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Satu ketukan akan bernilai 1/4. Sedangkan tanda ada angka 2 dan 2 atau re menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan.
masing-masing 1/8 ketukan. Anak-anak sudah bisa membacanya. Mari kita baca bersama-sama yang nada normal. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Baik anak-anak, mari kita perhatikan lagu Menanam Jagung. Menanam jagung, nada dasarnya C sama dengan Do, biramanya 4/4. Silakan anak-anak dapat menyanyikan lagu Menanam Jagung dengan memperhatikan tanda tempo dan tinggi rendah nada. Anak-anak bisa menyanyikan lagu Menanam Jagung di rumah. Anak-anak bisa melihat-lihat video yang ada di internet. Baik anak-anak, mari kita pelajari tentang hak dan kewajiban. Yang pertama adalah hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan harus diterima. Contoh, hak untuk memiliki nama, hak untuk memiliki kewarganegaraan, hak atas perlindungan, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak bermain, dan masih banyak lagi. Contoh hak di rumah misalnya mendapat perlindungan, kasih sayang, pendidikan, jaminan kesehatan, dan lain sebagainya. Contoh hak di sekolah misalnya mendapat nilai, memperoleh pendidikan yang sama, menggunakan fasilitas sekolah, dan lain-lain. Sedangkan contoh hak di masyarakat misalnya memperoleh lingkungan yang sehat dan nyaman, memperoleh pelayanan kesehatan, mendapat pekerjaan, dan mendapat penghidupan yang layak. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Contohnya, menaati aturan, menjaga kebersihan, menjaga keamanan, dan membayar pajak. Contoh kewajiban di rumah, misalnya membantu pekerjaan rumah, menjaga kebersihan, menjaga nama baik keluarga, belajar dengan tekun, dan masih banyak lagi. Contoh kewajiban di sekolah, menghormati guru, memakai seragam dengan rapi, mematuhi aturan sekolah, saling menghormati, dan masih banyak lagi. Sedangkan contoh kewajiban di masyarakat, misalnya menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan, melestarikan alam, menghormati antar sesama warga. Baik anak-anak, untuk memperdalam anak-anak dalam belajar, mari anak-anak bisa mengerjakan soal evaluasi ini. Ada nomor 1 sampai nomor 6. Silakan anak-anak menulis di buku tulis anak-anak masing-masing. Kerjakan dengan semangat dan ditulis menggunakan tulisan yang rapi agar anak-anak dapat dengan mudah untuk mempelajari kembali. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang energi angin dan keterhubungan antar gagasan visual. Pesan Pak Guru untuk anak-anak hari ini, anak-anak harus selalu berdoa, bersyukur, dan beribadah tepat waktu. Anak-anak juga harus saling membantu terhadap sesama. Anak-anak harus selalu membina sikap persatuan dan kesatuan. Anak-anak juga harus menghargai pendapat orang lain. Anak-anak juga harus selalu berbuat adil kepada siapapun. Tak lupa anak-anak juga harus mematuhi protokol kesehatan. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.